Baik, terima kasih Pak Suyanto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oh iya, Bang. Sampurasun. Sampai. Rampes. Salam Pancasila. Rampes. Salam Pancasila. Oke, eh, yang terhormat Bapak para mentor ya, Pak Zailani dan Pak Asep Hadian yang saya hormati Pak Suyanto sebagai Kus dan yang saya banggakan Kang Arkom dan Kang Anjar ya. Selamat ya sudah melampaui pada titik ini kepada kegiatan rancangan aktualisasi dan teman-teman sudah mempresentasikannya dengan baik ya. Dan tadi Kang Arkan suaranya kurang keras ya, jadi agak sedikit keras ya nanti Kang Arkan. Semangat gagah gitu kan ya, yakin bahwa ini adalah hasil karya saya, ini adalah ide saya, tidak ragu lagi. Nah, gitu kayak ingin meyakinkan kepada coach, meyakinkan kepada mentor, meyakinkan kepada narasumber saya, ini adalah benar-benar ide saya, benar-benar ini original ide saya, dan ini yakin bahwa nanti di habituasi akan saya laksanakan dengan menerapkan core value ASN. Nah, gitu ya. Nah, itu ya. Nanti biarin saja kalau yang sudah mah, ya. Baik, Bapak penguji yang saya hormati, Bapak penguji maaf ya, Bapak mentor yang saya hormati, tadi sudah sangat luar biasa ya Pak Zailani dan Pak Asep memberikan penguatan, memberikan informasi dan dukungan ya, yang setinggi-tingginya teman-teman harus bersyukur memiliki mentor seperti beliau ya, mendampingi, mengawal, ya membimbing sehingga teman-teman bisa masuk kepada titik ini gitu ya. Yang kedua nih Pak Coach ya, saya tadi malam membaca sampai subuh, senang sekali membaca laporan teman-teman ya, dari kesemuanya senang saya ya, dan dilihat dari judul penampilannya juga ini senang sekali, ini tidak seperti yang lain begitu ya. Jadi apa tadi ya, ini contohnya seperti begini, aktualisasi nilai-nilai dasar ASN. Nah, karena kita ini adalah semua peserta latsar itu ingin mengaktualisasikan dan ditugaskan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar melalui ide-ide gagasan teman-teman. Jadi rodanya, perahunya ide gagasan. Ya, ide gagasan itu bisa berjalan ya, bisa dari start sampai kepada tujuan itu oleh apa? Bensinnya, yaitu olinya, ya, dan lain sebagainya bisa maju itu sama dengan penerapan core value ASN. Nah, itu ya. Jadi mindset kita ini seperti itu, karena ini bukan PKP. Kalau PKP itu memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya dari stakeholder internal dan eksternal. Nah, kelebihan dari aktualisasi ini, tugas mentor pun tidak ini mengamati saja apakah DA rekam dan DA Anjar itu melaksanakannya, habituasi itu, merancang aktualisasi itu, menggunakan dan merencanakan nilai-nilai aktualisasi atau tidak. Nah, gitu kan ya. Setelah nanti habituasi, apakah diarkam dan diancar itu benar-benar melaksanakannya, gitu kan ya. Tidak hanya berbicara saja. Kegiatan ini, tahapan ini, ada akuntabel, ada ini, ada ini, ada ini. Nulis itu bisa, tetapi bagaimana tulisan itu harus berubah menjadi perilaku. Nah, itu kan ya. Jadi harus berubah jadi perilaku. Nah, pengamatannya Pak, jangan percaya ada orientasi pelayanan, ada akuntabel, ada ini, ada ini. Nah, lihat nanti oleh Pak Asep benar tidak ini, gitu kan ya. Jadi teman-teman harus membuktikan kepada Pak Mentor, membuktikan kepada Pak Coach ya, membuktikan kepada saya juga, dan saya itu wakil-wakil dari BKPSDM. BKPSDM adalah
kepanjangan tangan dari lembaga administrasi negara, gitu kan ya. Kenapa di dalam kurikulum Raksar harus ada aktualisasi, harus peserta itu harus menemukan ide, gagasan, bagaimana harus menemukan isu gitu ya dari tupoksinya. Nah teman-teman, alhamdulillah saya apresiasi sekali teman-teman, baru beberapa bulan teman-teman sudah peka mengamati, peka ya, menilai, menganalisa, sehingga menemukan isu-isu yang ditimbulkan dari tugas pokok teman-teman sehari-hari. Gitu kan ya, yang tadinya tidak ada juga ke Pak Asep, merengek-rengek Pak Arkam itu, Anjar itu merengek-rengek ke Pak Jailani, Pak ada isu nggak ya? Gitu. Nggak ada, sekarang nggak ada isu, saya udah tertangani, harus ada Pak, kata Pak Suyanto gitu. Jadi seperti itu ya, dan alhamdulillah teman-teman menemukan, dan alhamdulillah teman-teman sudah bisa memilihnya, menentukan dan mencari ide gagasan. Ini sangat luar biasa. Saya ini recommended ini ya, bimbingan yang Pak Suyanto ini saya akan jadikan contoh ya ke seluruh ASN yang ada ya, karena teman-teman ini kan mencontoh dari angkatan ya, dari kakak angkatan kan, teman-teman juga tidak mungkin bisa tidak melakukan dengan referensi ya. Jadi teman-teman juga sekarang contoh yang baik untuk adik angkatan di tahun berapa begitu ya teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan dengan intelektual dan keilmuan. Itu yang pertama. Saya titip kepada Pak Zailani dan Pak Asep, dan teman-teman harus meminta, Pak bimbing saya, Pak kawal saya, Pak guidance saya untuk melaksanakan habituasi dengan maksimal. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, walaupun bagaimanapun saya karena di sini tunjuk sebagai narasumber ya, bukan penguji, jadi narasumber, memberikan penguatan ya. Tadi sudah DAKOM nih yang pertama, tadi ada kurangnya, kurangnya gitu kan ya. Jadi ini yang diperdalam adalah kurangnya pemahaman. Nah di sini kurangnya pemahaman, berarti kalau kurangnya pemahaman intinya meningkatkan pemahaman SDM tersebut gitu ya. Bagaimana cara meningkatkannya, yaitu dengan ide-ide atau gagasan seperti yang telah disampaikan oleh De Arkam tadi. Nah saya mah ingin meyakinkan saja ya, jangan antara yang ditulis, antara yang disampaikan di depan kami ini. Nah saya akan meyakinkan lagi De Arkam. Nah yang pertama, apa yang menjadi greget De Arkam memilih ini? Satu. Yang kedua, De Arkam itu akan melaksanakan apa selama 30 hari ini di habituasi. Dan nanti akan ditagih lagi oleh saya. Apa yang diceritakan, apa yang disampaikan, apa bawa buktinya nanti ke sini lagi setelah 1 bulan. Nah itu saja. Tadi secara ke agenda 2, agenda 3, ke misi, itu sudah ada. Cuman tidak terlihat tadi sebelumnya apa kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkannya itu seperti apa. Mangga De Arkam. Baik Ibu, mohon jawab kenapa saya greget. Kebetulan pas saat membuat rancangan Renstra kemarin itu kita melakukan pengujian alat ukur mandiri, tapi tidak mengerti dari esensi SE Bappenas ini itu apa gitu, sehingga kami itu menetapkan target yang cukup dikatakan pesimis Bu, di PPN itu di rentan yang cukup baik. Jadi karena pesimis ini dalam hati kecil saya, kenapa harus pesimis, emang apa aja sih yang dinilai gitu, apakah kita bisa mengukur sendiri atau memang harus Bappenas yang memberikan mengukur kualitas perencanaan tersebut gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mempelajari SE ini dan kemudian dibedah setiap indikatornya saat merancang nanti, agar kami bisa merencanakan
kualitas perencanaan yang baik dan dinilai baik juga oleh Bappenas itu Bu. Gregetnya saya di situ Bu. Nah, tadi ada mempelajari SE. Nah, termasuk penerapan nilai-nilai apa tuh mempelajari SE tuh? Itu tentu saya merasa nilai berakhlak semuanya ada Bu di dalam situ, karena Ada. sebagai upaya layanan, perbaikan, memperbaiki kualitas perencanaan, seluruhnya demi Yang cocok sekali apa? Nilai apa? Mempelajari SE. kalau menurut saya tentu pertama kompetensi, meningkatkan kompetensi saya untuk mempelajari itu. Kompeten berarti ya. Betul. Nah, nanti di situ tidak hanya menyebutkan misalnya berorientasi ke pelayanan, akuntabel ini. Nah, apa nilai yang itu kan ininya apa yang dilakukan di akuntabel, apa yang dilakukan di kompeten, apa yang dilakukan di harmonis, itu nanti dijelasin ya. Misalnya akuntabel saya ini gitu ya. Jadi tidak bisa saja copy paste, wah akuntabel ini itu semuanya ada. Jadi harus di urai ya, harus diurai nanti ya. Nanti kalau sudah laporannya harus diurai. Jadi jelas akuntabel itu seperti apa, kompeten seperti tadi mempelajari SE berarti apa? Kompeten ya, selalu belajar bisa. Dan tidak hanya misalnya mempelajari itu saja, mungkin teman-teman juga mempelajari daripada sumber-sumber lain begitu kan ya. Nah itu ya, jadi itu masukannya, jadi harus diurai ya, tidak hanya akuntabel, kompeten, loyal ini. Nah loyal itu seperti apa sih wujudnya, perilakunya seperti itu ya. Itu satu. Terus yang pertanyaan terakhir, apa ininya bukti wujudnya nanti, rencana evidennya? Di kegiatan itu nanti karena ini fokusnya untuk meningkatkan pemahaman Bu, nanti ada hasil komparasi perbandingan antara pre-test dan post-test. Apakah kegiatan unggulannya apa? Kegiatan unggulannya di kegiatan itu tadi ada seberapa? 6 ya? Ada 5 Bu saya Bu. 5, 6 dengan pelaporan ya. Terus yang kegiatan yang utamanya nomor 3, nomor 4 apa nomor berapa yang utama? Menurut semuanya penting Bu, namun untuk pelaksanaannya tentunya ada di 3 dan 4, sosialisasi dan implementasi. Dari sana kita bisa mengetahui teman-teman tim perencana bisa mengimplementasikan IPPN ini. Kemudian selanjutnya hasil IPPN itu nanti terlihat Kabupaten Sukabumi ini di bagian mana yang kurangnya agar diperbaiki saat menyusun dokumen perencanaan ke depannya gitu Bu. Nah, kalau saya tadi lihat adalah di bimbingan teknis. Jadi kan karena meningkatkan pemahaman melalui bimbingan teknis. Jadi yang menjadi sorotan itu bagaimana bimbingan teknis itu dilaksanakan dapat meyakinkan bahwa pemahaman menjadi meningkat terkait isu yang dialami. Begitu ya, itu benang merahnya. Jadi teman-teman harus tahu persis benang merahnya. Jadi nanti kan pas saat habituasi itu tinggal menarik, membentangkan, karena ini adalah baru rencana. Jadi apakah yakin tadi ya dengan bintek, dengan ini akan meningkatkan pemahaman gitu kan ya, itu ya. Jadi seberapa yakin, seberapa dalam, seberapa berpengaruh kegiatan bintek itu terhadap isu yang dialami. Nah itu yang harus teman-teman pahami, karena kalau di tata cara penulisan sudah keren banget ini ya, recommended ini ya Pak Setianto ini rajin banget ya, recommended ini saya akan arsipkan dan saya akan jadikan referensi untuk teman-teman yang lain gitu ya. Jadi teman-teman juga bersyukur nih, jadi paham ya, tadi juga cara mempresentasikannya sudah paham, betul-betul rasa memilikinya gitu kan ya. Jadi kalau sesuatu karya atau hasil tulisan, ide, gagasan, kalau dilakukan dengan hati, dilaksanakan, direncanakan, itu akan menghasilkan sebuah greget yang sangat dalam
Begitu ya, Kang Asep ya. Tadi Kang Asep juga, wah menyampaikannya begini. Nah, greget Kang Asep ditularkan ke Kang Arkam, greget Kang Jayane diturunkan ke Kang Anjar. Nah, teman-teman itu harus menjadi kepanjangan, ya, kepanjangan daripada mentor-mentor kita, atasan-atasan kita. Oke ya, itu yang direkam. Nah, sekarang De Anjar. Nah, De Anjar juga tadinya belum ada penyimpanan arsip, nah, belum optimalnya gitu kan ya. Nah, De Anjar itu kalau saya simak ingin membuat media penyimpanan arsip yang sebelumnya mungkin arsip masih acak-acakan. Jadi nanti harus ada kondisi yang sekarang itu seperti apa, acak adut, samuradul, pabelit dan lain sebagainya. Yang diharapkannya ada penyimpanan dan lain sebagainya. Jadi harus ada ya kondisi yang saat ini, kondisi yang diharapkan. Nanti sepulangnya kondisi sebelum dan kondisi sesudah gitu kan ya. Itu walaupun misalnya itu kan harus tegas. Jadi tegas kepada orang-orang yang mendengarnya gitu kan, regreg. Nah, sebelumnya sakieu, sesudahnya akan gini, kondisi yang sekarang teh begini, kondisi yang diharapkan begini. Nah, harapan itu tercapai dengan adanya ide gagasan. Ide gagasan tidak muncul ujug-ujug, tapi melalui tapisan APKL, melalui Pisbon, melalui USG, diluncurkan kepada kegiatan dan sebagainya. Nah, itulah ya ngagulur mindsetnya kita tuh harus seperti itu ya. Oke, terima kasih. Nih, pertanyaan yang sama De Anjar ya. Nah, seberapa greget De Anjar ya memilih gagasan itu dan menangani isu itu? Yang kedua, apa sih yang De Anjar akan lakukan pada sabulan itu dan akan memberikan apa kepada OPD-nya? Nah, tadi sudah ini ya De Arkom juga sudah ada nilai kepekaan dari 3 bulan bekerja di situ, sudah peka kepada lingkungan. Eleh Kang Asep, eleh Kang Jailani yang sudah 30 tahun, 20 tahun tepeka-peka. Cicing we gitu tepeka. Nah, ini baru anak-anak yang milenial ini saya sangat apresiasi yang baru 3 bulan terus peka, terus hareudang dengan adanya kondisi yang tidak beres. Masa yang lain-lain yang geus 30 tahun ngajen-jen wae di zona yang nyaman. Begitu ya. Jadi ini patut diapresiasi gitu kan ya. Silakan De Anjar. Apa yang menjadi greget De Anjar ya? Itu untuk mendapat yang jadi greget itu Bu, jadi kan proses rekon itu dilakukan setiap bulan. Nah, rekon itu menghasilkan berita acara rekonsiliasi berita acara hukumnya ini setiap perangkat daerah itu sebenarnya tiba-tiba untuk pencairan TPP. Ya, wah, pengaruh KWI atau yang TPP telat WI. Nah, untuk di mana itu perangkat daerah tuh minta dokumen tuh kadang di luar jam kerja, kadang dalam jam kerja. Pokoknya kadang kita dokumen itu. Kadang kita saat sedang di luar, kita kan tidak akan membawa dokumen penting keluar kantor ya. Kalau dokumen penting kan pastinya jadi kantor. Nah, kan misalnya saya kan di Sukabumi, minta BAP buat TPP katanya. Aduh, saya di Sukabumi, aduh Pak, tolong dipotoin aja cina. Nah, itu selalu terjadi setiap bulan. Tolong fotoin aja selalu tiap bulan kita perangkat daerah tuh selalu minta itu. Maka dari itu mengenai hal tersebut ya telah kita buat penyimpanan digital. Kita coba untuk simpan berita acara tersebut, scan, kita simpan di Google Drive supaya ketika waktunya datang di waktu yang sangat random, sangat acak, kita bisa langsung kasih gitu. Jadi dari sisi pelayanan pun kita dimanapun ya, dimanapun bisa kasih. Betul, ya. Bu.
bisa kasih Bu. Jadi mungkin ya dulu lu tapi begitu cari butuhnya adalah kita kasih solusi yang cepat gitu biar dari sisi OPD pun terlayani, dari sisi internal bidang aset pun bagus responnya gitu Bu. Untuk kegiatan dalam 30 hari ini mungkin dari awal kita mentoring dulu, kita bahas dulu ini bagaimana untuk formulirnya, kebutuhannya seperti apa, dan siapa nanti yang akan pakai, data-data yang akan dimasukkan dalam formulir seperti apa, ada akurat, data yang disimpan di Google Drive-nya, data-data yang hanya dibutuhkan saja. Jadi karena kita tahu kalau yang layanan Google Drive tidak berbayar itu kan terbatas, jadi kita harus memilih data-data mana saja. Saya tadi setuju nih saya potong, saya setuju dengan Pak Asep. Jadi yang namanya berbayar itu terbatas keamanannya, dan nanti ini saran nih kepada semuanya yang menggunakan IT, produknya IT, tidak menggunakan akun pribadinya sebagai peserta, nanti harus diambil alih oleh OPD. Ya, nanti keamanannya. Jadi kalau misalnya nanti dianjarnya ini dipindahin, misalnya, nanti gimana? Udah selesai bubar ya, gagal maning gitu kan ya. Jadi harus responsif ini para OPD-nya harus mengadop, membiayai. Ulah nu gratis atuh, harus berbayar nanti mah gitu. Harus profesional gitu kan. Kalau gratisan mah terbatas gitu kan ya. Nanti untuk dijarak ditindaklanjutan itu ada dianggarkan supaya tidak hanya di bidang itu, satu dinas, nah gitu kan ya, seperti itu, dan harus koordinasi dengan Infokom ya, karena kan berbasis IT itu kan harus seperti itu kan, jangan sampai kita obesitas sistem bermunculan Google. Nah dari kegiatan ini obesitas penggunaan perakitan Google Drive dan Google Prinsip dan lain sebagainya, ini obesitas. Nah kelanjutannya apakah ini berlanjut atau tidak, begitu kan ya, nanti titip sama Pak Asep sama Pak Jala ini keberlanjutan, dan difasilitasi untuk tidak menggunakan akun pribadi peserta, langsung ambil alih oleh akunnya dinas, begitu ya, supaya bisa terukur, teratur, dan terstruktur. Bagus ya, sudah, saya kira itu saja Pak Suyanto. Saya tidak ini sudah puas ya dengan naskah dan laporan teman-teman, dan juga saya sudah puas dengan jawaban keyakinan ya dari teman-teman, karena yang tahu persis adalah coach dan mentornya serta proyek leadernya teman-teman. Narasumber atau penguji itu hanya meyakinkan, sehingga rancangan aktualisasi itu benar-benar nembak kepada sasaran, jangan sampai salah tembak. Nah, kalau salah tembak ingin nembak burung, kepalanya, burung itu lewat kena badannya, burung itu lewat kena jam-jamnya, burung itu lewat kena ekornya. Yang lagi bahayanya lagi, mending kena ekor, kena sayap, kena badannya, kena kepalanya. Kalau misalnya burungnya itu lewat, datang PRT, tembak, itu jadi masalah. Jadi walaupun itu ide gagasan yang bagus, tapi salah menembak, salah membidik, salah juga, gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Agar dan Akrom silakan lanjut untuk melakukan habituasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, yang kami hormati para mentor yang terhormat, Pak Coach ya, yang saya banggakan dan yang saya cintai adalah peserta ya. Ada Muhammad Heran, ada Zimi, dan ada juga siapa? Satu lagi. Natalia, Bu.
Natalia, ya Natali, ya, ya. Baik ya, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman sudah menginjak kepada tahap seminar rancangan, dan tidak mudah teman-teman untuk bisa ke titik ini. Perlu ada perjuangan, perlu ada pengorbanan. Itu yang pertama. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Coach ya yang telah membimbingnya, sangat luar biasa sekali. Saya tidak sulit ya untuk meriksanya karena sudah tersistematis, sudah ngaguluyur, sudah terlihat benang merahnya ya. Jadi itu mempermudah narasumber atau penguji gitu kan ya. Jadi Pak mentor Pak Coach ini sudah menggiring teman-teman ke level 3 dan 4 begitu kan ya. Tinggal bagaimana teman-teman ingin jadi level 3 atau 4 tergantung daripada teman-teman, karena pada saat ini penilaiannya adalah yang pertama tadi sudah disampaikan, ketepatan rencana aktualisasi, tepat dengan tugas pokok dan fungsinya, gagasan kreatifnya, pelaksanaan kegiatannya, tadi teman-teman sudah menyampaikan, tahapan rencana kegiatan aktualisasi, dan relevansi kegiatan dengan aktualisasi, dan juga teknik komunikasi. Tadi teknik komunikasinya baik, PPT-nya juga baik ya, sudah bulkonah, bulat, kotak, panah, pencerahan, pencahayaan, dan lain sebagainya sudah ya. Nah, dan teman-teman juga dalam mempresentasikan tadi dari mulai menyampaikan tupoksi, mengidentifikasi isu, sampai dengan melakukan beberapa tapisan sehingga teman-teman memilih topik yang akan ditangani atau yang akan diangkat itu sesuai dengan hati nurani teman-teman, sesuai dengan pengamatan teman-teman, maka terwujudlah sesuatu ide atau gagasan yang sangat mantap ya. Nah itu saya tadi sudah ini. Nah tadi ya saya ini ingin memastikan saja Jimmy ya. Tadi optimalisasi penyusunan dokumentasi perencanaan melalui pembuatan bukti panduan ya. Jadi nanti teman-teman kan di sini belum ada panduan ya. Jadi memunculkan panduan, gitu kan ya. Betul. Jadi ya tadinya tidak ada panduan. Nah, saya akan bertanya, apakah dengan memunculkan dan menyusun panduan, Jimmy itu yakin akan bisa menangani isu yang terjadi di unit kerja? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan terdengar Jimmy ada ini ya, panduan dua panduannya, ada bersifat manual, ada bersifat digital. Nah, apakah dengan 1 bulan ini bisa dua-duanya terlaksanakan? Itu yang kedua pertanyaan. Yang ketiga, apa yang akan dilaksanakan oleh Jimmy selama 1 bulan itu terkait penerapan core value, walaupun tadi sudah tertuang di dalam seluruh rangkaian kegiatan ya. Nah, kalau panduan itu tadi apakah ini saya juga tadi agak kedengar atau tidak ya, legalisasi dari panduan ya, karena panduan itu kan menjadi guidance, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang akan menggunakan, sehingga panduan itu dapat memecahkan solusi yang ada, itu kan. Nah, sejauh mana legalisasinya? Apakah hanya tersusun panduan saja, atau hanya implementasikannya panduan melalui e-book misalnya seperti itu, atau panduan itu hanya dibentuk dan tidak digunakan ya. Tukgun dibentuk tidak digunakan, bukan tukcing dibentuk cicing. Nah, ima tukgun dibentuk dibuat, butkun
dibuat tapi tidak digunakan gitu kan ya, hanya sebatas bagian ini. Nah, sejauh mana regulasi pimpinan terhadap ini, terhadap keberadaan panduan ini? Nah, apakah panduan itu sudah turunan dari panduan atas, juknis atas, diturunkan, dijabarkan menjadi langkah-langkah ataupun apa, begitu ya, dasar hukumnya seperti apa. Nah, itu yang disampaikan kepada ini ya, Kang Jimmy, Mangga Kang Jimmy. Baik, teman Ibu, untuk yang pertama ya Bu ya, terkait buku panduan ini, apakah yang pertama itu bisa digunakan ya Bu ya? Yang pasti saya akan menyusun buku panduan ini Bu dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang ada ya Bu ya. Seperti dalam penyusunan rencana dokumen rencana strategis ya Bu ya, Rensra, itu kan kita bisa menjadikan pedoman atau acuan di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2025. Sebenarnya di situ sudah tertuang, hanya saja untuk secara teknisnya itu masih tergabung dengan RPJMD ya Bu ya, jangka menengah daerah. Sehingga kalau misalkan punten bagi saya yang mungkin baru ya Bu ya, agak kebingungan juga kalau misalkan direview dari awal. Untuk itu saya nantinya akan menyusunnya itu sesuai dengan misalkan untuk Rensra, untuk rencana kerja, atau misalkan untuk RKA ya Bu ya, dan juga SKPD. Nah, itu mungkin nanti akan saya rinci Bu untuk panduan-panduannya, dan juga pasti untuk legalisasinya saya akan menyusunnya saja sebenarnya Bu. Cuman untuk pedomannya tetap saya akan mengacu kepada pedoman kaidah hukum yang ada ya Bu ya. Nah, untuk waktu yang akan saya laksanakan yaitu ya Bu ya, yang tadi kan saya mempunyai gagasan kreatif. Yang pertama, membuat buku panduan secara fisik maupun secara e-book ya Bu ya. Nah, untuk itu insya Allah akan saya maksimalkan Bu. Yang pertama, terkait buku panduan itu di di 3 minggu pertama di bulan November akan saya laksanakan penyusunannya, mulai melaksanakan penyusunannya. Dan yang keempat itu terkait e-booknya itu mungkin akan saya bentuk menjadi seperti kertas kerja, kertas panduan ya Bu ya. Kalau misalkan kita itu kan biasanya bisa dibuka melalui G Drive ataupun Google Site. Nah, itu bisa saya sampaikan di sana Bu, untuk panduannya juga Bu. Bisa dilaksanakan 1 bulan ini ya? Insya Allah dimaksimalkan bisa. Jadi ini panduan ya, panduan itu kan turunan dari pedoman. Pedoman itu turunan dari juknis dan juklak. Juknis dan juklak itu turunan dari undang-undang peraturan gitu kan ya. Ini panduan itu hanya sebagai media mempermudah ya untuk di lapangan lebih efektif lagi, lebih spesifik lagi mungkin ya, tetapi tetap kita mengacu ke sana gitu kan ya. Nah, itu nanti legal aspeknya untuk itu tuh hanya dibentuk saja, dibuat saja oleh Jimmy, atau nanti ada eviden lain misalnya untuk dimaklumatkan, disosialisasikan, ditetapkan misalkan berdasarkan surat edaran gitu kan ya oleh pimpinan bahwa ini harus digunakan mulai tertanggal TMT ini, dan nanti juga kan itu diuji cobakan panduan itu, apakah panduan yang dibuat oleh Jimmy itu benar-benar menembak sasaran, benar-benar dapat merubah, benar-benar dapat memperbaiki, benar-benar dapat mengoptimalkan, atau benar-benar dapat meningkatkan. Nah, itu ya. Kenapa ya saya mohon maaf tidak menguji, tetapi menanyakan, memastikan supaya nanti teman-teman tidak salah tembak nanti ketika sudah habituasi. Direncanakan kan ini mah baru perencanaan, baru angan-angan ya, baru tafsiran begini sesuai dengan rancangan, sesuai dengan diuji kelayakannya dengan beberapa tapisan sampai ke sini. Ini udah bagus teman-teman. Tapi ada kalanya nanti ketika sudah di lapangan, nah itu ada hal-hal yang meleset misalnya, ada hal-hal yang memang di luar dugaan. Nanti juga teman-teman harus dapat mengantisipasinya seperti apa ya. Dan intinya ini semuanya adalah untuk meningkatkan, mengoptimalkan pelayanan ya. Yang tadinya tidak ada panduan menjadi ada panduan ya, begitu kan ya. Yang tadinya mudah-mudahan dengan adanya panduan itu dapat memberikan nilai-nilai positif
begitu kan ya, nilai positif. Nah, di dalam membuat panduan itu nilai apa saja yang harus diinikan Bu Jimmy itu, nilai core value-nya? Oh iya, untuk nilai core value yang akan saya laksanakan, yang pertama kan Bu terkait berorientasi pelayanan ya Bu ya. Saya harapkan ketika buku panduan ini nantinya dibuat dan diimplementasikan, hadir gitu Bu, bisa memperbaiki layanan terkait perencanaan juga ya Bu ya. Karena kan dokumen perencanaan adalah dokumen yang strategis gitu Bu ya. Ketika kita menentukan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Lalu terkait akuntabilitasnya, bagaimana akuntabilitasnya? Akuntabilitasnya ketika buku panduan ini saya susun, yang pasti bisa dibertanggungjawabkan ya Bu ya, terkait validasinya atau kebenarannya juga ya. Misalkan ini saya susun panduan dan acuannya kemana ya Bu ya, otomatis nanti saya akan mencari sumbernya gitu, ya, untuk bisa dipertanggungjawabkan ketika saya melaksanakan penyusunannya juga, dan juga implementasinya ketika dilaksanakan. Lalu terkait loyal ya Bu ya. Untuk loyalnya itu nanti terkait loyal itu pasti saya mengutamakan juga masukan-masukan dari mentor dan juga pimpinan-pimpinan saya di perangkat daerah untuk ketika misalkan memang ada yang tidak sesuai, mohon koreksi dan juga masukannya juga untuk dari para mentor dan pimpinan. Lalu untuk selanjutnya di adaptif ini kan tadi ya yang saya laksanakan itu tidak hanya terkait buku fisiknya juga ya Bu ya, terkait e-booknya juga ataupun misalkan e-digitalnya juga. Jadi saya harap ketika ini itu gak hanya manual ya Bu ya, berbentuk fisik tapi berbentuk digital juga Bu. Lalu di sana kan ada nilai adaptifnya juga Bu. Lalu terkait kolaboratif untuk melaksanakan rancangan aktualisasi atau gagasan kreatif ini, saya akan berkolaborasi banyak dengan para teman-teman saya juga dan bapak-bapak pimpinan di bagian, terutama untuk pengumpulan datanya juga ya Bu, karena kan kita memiliki beberapa bagian, di 4 bagian di sekretariat DPRD. Pasti saya akan banyak meminta bantuan kepada mereka juga untuk bisa mendukung nantinya pembuatan buku panduan ini. Kompeten? Ada belajar nggak di situ Pak? Ada Bu. Untuk kompeten ya ini bisa meningkatkan kemampuan perencana juga ya Bu ya ke depannya, dan juga nantinya kan ada regeneralisasi lagi ya Bu ya, setelah saya mungkin setelah Pak Suryadi, lalu nantinya ada saya, dan nantinya juga ada mungkin ke bawahnya ada generasi-generasi berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi panduan atau ilmu yang bisa bermanfaat untuk regeneralisasi di perencanaan sekretariat DPRD Bu. Lalu yakin ya dengan ide gagasan ini, yakin? Oke. Dah ya, cukup saja. Yang penting Ibu mah yakin apa yang direncanakan, apa yang disampaikan di hadapan mentor, coach, dan narasumber saya dan teman-teman yang lain, yakin ya bahwa apa yang disampaikan, apa yang direncanakan akan menjadi kenyataan, sebuah perilaku habit ya, sebuah habit kebiasaan ya, dari untuk mengetuk tularkan core value ASN walaupun tidak sedang menyusun rancangan aktualisasi yang harus ada mentor, yang harus ada coach, yang harus ada narasumber atau penguji, tetapi cukup dengan mentor melakukan rancangan dan aktualisasi yang selanjutnya. Itu yang saya harapkan ya. Terima kasih ya Jimmy. Nah sekarang lanjut kepada Natalia dulu ya. Natalia. Nah, terima kasih ya. Selamat ya Jimmy bisa berlanjut ya untuk melakukan habituasi. Natalie. Nah Natalie juga kan tadi cerita belum adanya ya dokumen arsip keuangan secara digital. Berarti kalau belum adanya harus diadakan ya. Nah itu dengan misalnya media-media penyimpanan ya dan lain sebagainya. Nah melalui Google Drive ya. Nah ini sama pertanyaannya, seberapa besar keyakinannya Natalia untuk bahwa Google Drive itu akan menjadikan media penyimpanan arsip keuangan
gitu kan ya, yang pertama. Yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh Natalia itu selama 1 bulan. Nah, nilai kegiatan apa yang lebih dominan pada habituasi ini? Sok, mangga. Bukan pertanyaan menguji ini mah, hanya mengklarifikasi, meyakinkan apa yang teman-teman rencanakan, apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman cita-citakan. Nah, saya ingin mengklarifikasi saja, bukan menguji ini ya, bukan menguji ya, tapi ingin mengklarifikasi, menanyakan jangan-jangan dengan ini nanti tidak berhasil. Ya, mangga Natali. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, insya Allah saya yakin Bu untuk pengarsipan arsip keuangan digital ini, karena memang sebelumnya belum ada digitalisasi arsip, dan untuk beberapa bulan kemarin saya bekerja, yang saya observasi langsung ada sedikit juga kerusakan arsip ya Bu ya gitu, karena kemarin ada kebocoran dari AC. Nah, dan itu menjadikan dokumen arsip keuangan tersebut terkena percikan air dari kebocoran AC tersebut Bu. Jadi menurut saya implementasi arsip digital ini akan sangat mempermudah di keuangan Bu. Pakai akun sendiri ini. Nah, ini tidak berbayar kan Google Drive-nya? Iya Bu, pertama-tama saya akan mencoba untuk membuat akun yang tidak berbayar dahulu, dan apabila nanti di kemudian hari dan selanjutnya terpakai dan di keuangan menjadi optimal dalam pengarsipan dokumen digital, mungkin nanti ke depannya dari bagian keuangan akan minta untuk dianggarkan untuk selebihnya berlangganan Google Drive, penyimpanan Google Drive yang lebih besar gitu Bu. Ya, itu harus disampaikan ya kepada mentor ya. Jadi jangan sampai nanti, kan ini mah ide gagasan teman-teman. Teman-teman memiliki ide gagasan kan seperti ini. Nah, ide gagasan memakai akun pribadi teman-teman. Nah, dikarenakan ini untuk kepentingan dinas, untuk perbaikan dinas, untuk perbaikan unit kerja, untuk perbaikan pelayanan, maka mohon kepada mentor untuk diadop ya oleh mentor, oleh dinas atau oleh unit ya, oleh OPD-nya. Walaupun ini tidak hilang, hak ciptanya kan adalah teman-teman yang mempunyai gagasan, tetapi untuk kepentingan selama ini intern, mungkin juga nanti bisa mikro, sekarang nanti mungkin bisa makro gitu kan, bisa menyeluruh gitu ya teman-teman. Dan ini tidak hanya yaitu bootgun dibuat tapi tidak digunakan ya, jadi tidak bootgun ya, tidak tukcing dibentuk cicing, bootgun dibuat tidak digunakan. Jadi harus bermanfaat. Tadi teman-teman menyampaikan semua bermanfaat ya, semua bermanfaat itu baru narasi. Nah, bermanfaat, harus bermanfaat, dimanfaatkan di unit, bisa dimanfaatkan dan bisa termanfaatkan gitu kan ya, kuncinya bermanfaat ya, dimanfaatkan oleh unit kerja atau stakeholder internal, dan termanfaatkan oleh stakeholder eksternal. Itulah yang paripurna dan nanti dipelihara, itu begitu ya, dipelihara, ditingkatkan ya. Jadi seperti itu ya, tidak bootgun dibuat tidak digunakan gitu ya. Silahkan, sudah selesai. Sekarang beralih kepada Muhammad Herlan. Muhammad Herlan juga nih sama ya. Di sini pendekatannya kepada ini ya, bukti visual. Nah, ini saya ada yang nggak dipahami ini. Bukti visualisasi data pendidikan dengan program R. Nah, cara kerja program R itu gimana sih?
Izin Bu, jadi program R ini adalah tool untuk analisis data. Cuma di program R ini dia bisa memberikan visualisasi data hasil analisis itu dengan visualisasi yang lebih interaktif. Contoh kemudian kayak seperti ada package Yodata itu bisa melihat per peta. Jadi nanti di Kabupaten Sukabumi itu ada kecamatan sebarannya bisa dilihat jumlah pendidikannya gitu dari variabel pendidikan sehingga sebaran. Kamu di dinas naon itunya kerjanya? Bapalit Bangda Kabupaten Sukabumi. Oh, Bapalit Bangda Kabupaten Sukabumi. Jadi untuk program R ini suatu media, suatu sistem untuk melihat tentang keberadaan pendidikan ASN seluruh gitu apa? Iya Bu, analisis data dengan sekarang kan data banyak kan dalam bentuk tabel Bu ya atau grafik. Nah kalau nanti di visualisasi lebih bisa melihatnya lebih cepat kebutuhan di setiap lokasi seperti apa gitu Bu. Gitu. Jadi nanti menghasilkannya sistem R itu. Nah tadi dengan visualisasi, pendekatan visualisasi untuk mendapatkan laporan itu seperti apa sih visualisasi? Jadi nanti data Bu kemudian dianalisis bentuk, nanti ada outputnya itu visualisasi Bu. Nah visualisasinya itu dalam bentuk peta gitu, peta sebaran di mana nanti misalkan tingkat tingkat putus sekolah misalkan di kecamatan ini berapa frekuensinya, berapa persentasenya, nanti ada misalkan 20% persentase tingkat putus sekolah, nanti beberapa kecamatan berwarna merah gitu Bu misalkan. Jadi sehingga nanti hasil produknya tuh sebuah peta selain sistem itu ada sama petanya. Nanti dibuat Bu dengan alat program R itu. Di peta dipakai, divisualkan, ditempel. Jadi orang-orang itu kalau yang tidak bisa masuk ke offline, ke dunia maya, kan tidak semua orang bisa melihat itu. Misalnya bisa ditempel di mana eta ayana ke ditempelna itu peta itu. Ya, karena kewenangan peneliti cuma memberikan rekomendasi kebijakan, jadi cuma sekedar laporan Bu, laporan output dari hasil analisis data. Cuma ada kegiatan. Ya. Tidak dipublikasikan ya. Dipublikasikan di kegiatan itu Bu, di kegiatan sosialisasi tapi lewat media sosial. Lewat media sosial. Ke siapa tuh dipublikasikannya? Ke masyarakat umum atau masyarakat ASN ataupun hanya OPD saja? Masyarakat umum Bu. Karena nanti ingin melihat di analisis sentimental Bu. Jadi nanti ada analisis sentimental secara kualitatif, ingin melihat berapa persentase sentimen positif, negatif yang mengarah pada hal yang netral terkait dengan hasil publikasi itu gitu Bu. Nanti tindak lanjutnya seperti apa itu kalau ada terjadi ada yang sentimental terhadap ini, seperti apa nih tindakannya? Kita hanya buat laporan saja Bu. Jadi karena untuk rekomendasi kebijakan dari pimpinan, untuk kewenangan apakah itu digunakan untuk kebijakan atau tidak itu kan beda kewenangan lagi ya Bu. Jadi mungkin tahap kita sebatas itu Bu. Ini sebatas mendata dan memvisualisasikan data-data terkait yang dibutuhkan oleh stakeholder internal dan eksternal melalui program R ya. Program ini saya baru dengar nih program R. Itu ya seperti itu. Nah, berarti kan kegiatan yang unggulannya adalah membuat program R itu ya, sistemnya, itu Betul, kan? Bu. Betul. Nah, tidak ada yang ditunjukkan lagi nanti untuk OPD selain membuat ini, misalnya membuat SOP lah, membuat ini kan harus pakai SOP misalnya, membuat itu, membuat ini, ada nggak? Ada buku panduan terkait dengan ini Bu, penggunaan analisis data dengan program R, sehingga nanti ada ditulis data di dalam kegiatan ada buku Bu, panduan. kegiatan ketiga. Ada 3 kegiatan. Panduan ya. Jadi selain membuat sistem juga sama dengan Zimi ya, yaitu membuat panduan ya, membuat panduan ya. Panduan itu turunan daripada pedoman. Pedoman itu turunan daripada Juknis dan Juklak. Juknis dan Juklak turunan daripada Permen, Perwal dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Dan juga bisa lebih spesifik lagi adalah dari panduan itu di dalamnya ada langkah-langkah. Gitu kan ya. Langkah-langkah yang lebih dicerna, lebih
dipahami oleh si user atau pengguna ya, apalagi yang berhubungannya dengan masyarakat yang punten-punten misalnya yang awam misalnya itu ya. Jadi buku pedoman, panduan, buku saku itu adalah merupakan ataupun pamflet ataupun itu adalah merupakan salah satu hari ini gitu merupakan salah satu media yang sangat tepat ya untuk menyampaikan informasi sehingga informasi itu dapat terukur, teratur, terstruktur dan terarah ya. Itu ya. Saya terima kasih ya. Selamat ya dan silahkan dilanjutkan ya Muhammad untuk melaksanakan habituasi, dan saya ucapkan terima kasih nih kepada mentor. Teman-teman sudah paham ya dari tadi ya, dari awal sampai sini semua paham ya atas alur-alur yang disampaikan. Berarti teman-teman nanti tidak pelangap-pelongo sudah habituasi itu ya, yang intinya seluruh kegiatan dan tahapan bagaimana untuk semua terimplementasi dengan core value ASN gitu ya. Saya titip dan teman-teman juga meminta ke mentor, tolong dampingi, tolong bimbing, tolong pandu, tolong guidance untuk melakukan kegiatan dan tahapan yang berorientasi kepada core value ASN, karena kuncinya seperti itu ya, kuncinya seperti itu. Tadi di dalam rekapitulasi ini semuanya saya lihat di atas 50% rencananya ya, dan mungkin nanti ketika LA-nya boleh berubah, misalnya yang tadi tidak ada akuntabel di sini jadi adanya kolaborasi misalnya, atau adanya kompeten, boleh berubah, tetapi tidak boleh berkurang, harus bertambah, karena dari perencanaan pasti di pelaksanaannya itu harus bertambah begitu ya, tidak boleh berkurang begitu ya, karena yang menjadi sorotan di sini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan ide-ide gagasan melalui kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan ya, yang sesuai dengan tadi indikatornya. Nah, teman-teman apakah nanti masuk level 4 atau level 3? Nah, itu ya. Jadi tergantung teman-teman semuanya. Itu mungkin Pak Coach ya, sudah ya tiga-tiganya ya. Muhammad, Zimi dan Natali, selamat dan silakan bisa dilanjut ya kepada tahap habituasi, dan kalaupun nanti di situ lihat lagi, takut ada yang tipe-tipe tapi kelihatan malam tuh masih ada yang tipe, terus ukuran ininya itulah ya, lihat lagi lah, bukan tidak berarti menjadi sebuah koreksi, tetapi lihat lagi lah. Saya ingatkan ya, pengetikan, lihat yang tipe-tipenya gitu kan ya. Semua udah bagus, tapi kan karena kita ini ingin memberikan contoh yang terbaik bagi adik angkatan, karena teman-teman juga meniron dari kakak angkatan, jadi nanti ditiron lagi ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Selamat ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para mentor ya, mentornya dari mulai mana ini? Muhammad ya? Dari mulai Nabila. Oh, ini dari mulai Nabila ya. Nabila yang mentornya ini, terus Pajwaj dan Wahyu serta Reza, dan terakhir Muhammad Restu ya. Baik teman-teman dari kesemuanya, dan terima kasih kepada para mentor yang sangat luar biasa sekali ya, memberikan informasi, pendalaman serta penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang disampaikan oleh teman-teman peserta laksana ini, sangat luar biasa. Terima kasih dan titip ya untuk dampingi, kawal dan bimbing ya untuk penerapan daripada aktualisasi nilai-nilai core value-nya di dalam setiap kegiatan dan tahapan. Nah, tentunya tadi dari kelima ini semuanya kan menyatakan belum optimal gitu kan ya. Intinya ingin mengoptimalkan ya. Nabila juga ingin mengoptimalkan ya, dan yang lainnya juga ingin mengoptimalkan. Nah, secara garis besar
naskah ataupun laporan rancangan aktualisasi, saya nyatakan ini sudah memenuhi standar LAN ya, standar LAN yang ditetapkan, dan alhamdulillah saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Coach ya, Pak Suyanto, yang telah membimbing dengan baik, dengan telaten. Mungkin teman-teman juga merasakan ya, dalam sebulan ini membimbing sangat kontinu banget dan hasilnya sangat luar biasa. Teman-teman paham ya bagaimana mengamati, bagaimana mencari dan menemukan, mengidentifikasi isu sampai dengan menggunakan 3 tapisan, sampai dengan memilih ya, memilih gagasan, sampai dengan menguraikan kepada kegiatan, sampai dengan mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai. Semua ini sudah terencana dengan baik. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, saya sekali lagi mengucapkan selamat ya teman-teman sudah pada titik ini. Dan saya bukan bertanya dan bukan menguji, saya hanya sebagai narasumber ingin menguatkan dan ingin meyakinkan kepada teman-teman ya, terutama kepada yang pertama adalah Nabila ya. Nabila, pertanyaannya sama ya, Nabila, Fazwa, Wahyu ya, dan juga Reza dan juga Muhammad ya. Kelima orang ini semuanya memiliki keresahan ya, memiliki keresahan yang ditemukan di unit kerjanya masing-masing, dan juga tadi sudah dinyatakan oleh mentor bahwa ini adalah perlu, bahwa ini adalah bermanfaat, bahwa ini adalah sangat luar biasa dengan kehadiran teman-teman. Jadi kehadiran teman-teman ini melalui ya, perahunya adalah ide atau gagasan aktualisasi, dan bensinnya adalah core value ASN-nya. Kalau sudah perahunya dibuat ya untuk di Kalibuner supaya naik pangkatnya tidak terlambat, naik KGB-nya tidak terlambat, berkas tidak kebanjiran. Nah, ini Resa membuat perahu. Nah, bagaimana supaya perahu itu dapat menyelamatkan berkas? Nah, perahu itu bisa sampai tujuan apabila semua dayung-dayung yang didayungkan oleh Resa itu untuk mencapai tujuan ini menggunakan dan mengimplementasikan core value ASN. Maka dari itu kesemuanya mentor yang hadir di saat ini yang luar biasa, orang-orang hebat, alumni semuanya ini ya, alumni PKP. Tadi juga ada yang PKP saya ini Bu, masih belum optimal di yang Sekarwangi ya, dioptimalkan dengan datangnya Latsar. Nah, apapun itu tetap kita ya ingin memperoleh kebermanfaatan, ingin setelah manfaat tidak hanya bercerita manfaat, tidak hanya bercerita berkeinginan ingin manfaat, tetapi harus dimanfaatkan. Manfaat saja kalau tidak dimanfaatkan kurang cukup. Dimanfaatkan kalau tidak termanfaatkan itu pun kurang cukup. Jadi harus bermanfaat, dimanfaatkan, dan termanfaatkan oleh stakeholder eksternal. Tidak hanya tertib di administrasi kepegawaian Kalibuner saja, di intern saja, tetapi dimanfaatkan, termanfaatkan oleh seluruh ASN yang ada di wilayah cakupan Kalibuner, sehingga naik pangkatnya, gajinya tidak terlambat, karena itu hubungannya dengan perut, hubungannya dengan dengan dapur. Nah, kalau hubungannya dengan dapur pasti ngerembet kepada. Nah, jadi Resa ini adalah sudah menerotos jalan ya melalui Pak Topik ya. Pak Topik juga memberikan kontribusi, dan juga yang lain-lainnya ya di Dishub juga tadi ya. Nah, yang saya mungkin juga tidak bertanya lah karena memang ini sudah yakin ya. Yang pertama teman-teman, yang kelima orang ini harus yakin ya dengan apa yang teman-teman angkat idenya itu, yakin bahwa ini akan mengatasi isu teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, ini akan berjalan apabila
core value ASN itu diimplementasikan dengan baik dan 100%. Dan ini ingin menjadi kenyataan apabila sinergitasnya antara peserta, mentor, serta stakeholder internal dan eksternalnya komitmen. Intinya mah komitmen gitu ya, komitmen ya. Jadi itu bahasa Suradena mah komitmen. Jadi seperti itu ya, komitmen antara stakeholder internal dan eksternal untuk memiliki tujuan yang sama ya. Jadi saya ingin mengingatkan, tidak bertanya kepada seorang-seorang, tetapi saya mengingatkan saja bahwa apa yang ditulis, apa yang diutarakan, apa yang dipresentasikan, apa yang diinformasikan kepada kami ini, kepada seluruh mentor, kepada penguji, kepada coach, teman-teman semuanya ya harus dapat membuktikan ya, meyakinkan ya, dan nanti pada waktu seminar laporan itu harus dibawa dan dibuktikan dan dapat berguna dan dapat saya mendengar testimoni dari Bapak mentor semuanya bahwa ini sudah bermanfaat, sudah dimanfaatkan dan sudah termanfaatkan, dan ini bisa dipelihara langsung selamanya kita menjadi ASN. Nah itu saja mungkin Pak secara keseluruhan, karena memang secara naskah mudah-mudahan dari nilai-nilai yang kita ungkapkan semuanya menjadikan sebuah perilaku ya, perilaku yang habit ya, yang kebiasaan dari di kerja masing-masing. Itu saja saya titip Pak Mentor, Ibu Mentor, selama habituasi teman-teman tolong dikawal, tolong dibimbing, tolong di-guidance, tolong diingatkan dan dilaporkan kepada kami BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.